Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai pemupukan sawit setelah tanam ya. Jadi barangkali ada rekan-rekan yang baru memulai karir menjadi petani kelapa sawit, masih bingung menentukan waktu untuk memberikan pupuk setelah tanam ya. Jadi untuk aplikasikan pupuk ini setelah tanam, yaitu 3 bulan setelah penanaman. Ini manfaatnya agar kita saat melakukan pemupukan bisa langsung diserap oleh akar-akar dari pokok sawitnya. Kalau kita aplikasikan pupuk beberapa minggu setelah tanam, itu sangat kurang rekomendasi ya. Pasalnya kenapa? Untuk pokok sawitnya ini pertumbuhan vegetatifnya masih dalam masa adaptasi dengan tanah perkebunan. Makanya kalau kita berikan pupuk beberapa minggu setelah tanam, rasanya itu kurang maksimal. Karena apa? Akarnya masih terlalu pendek, masih mengepal di bagian tanah polybag yang kita tanam dahulu ya. Makanya kalau kita beri pupuk, tepatnya ini atau idealnya setelah tanam di usia 3 bulan ya. Seperti rekan-rekan lihat, sawit saya ini sudah berusia 4 bulan. 1 bulan yang lalu kita berikan pemupukan, dan sekarang untuk performanya sudah mulai terlihat, sudah ada peningkatan dari pertumbuhan besar pokoknya. Jadi sangat baik sekali. Itu ya, rekan-rekan sabar saja untuk aplikasikan pupuk ini, jangan terlalu terburu-buru. Biasanya ketika kita baru tanam sawit ini rasanya luar biasa senang ya, luar biasa bahagia. Makanya kadang kita untuk melakukan hal baik pun terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Padahal jika kita melakukan pupuk pemupukan yang benar adalah setelah 3 bulan tanam. Itu tadi saya ulangi kembali, pertumbuhan vegetatif di usia 3 bulan itu sudah mulai maksimal, akarnya sudah mulai menjalar. Jika kita memberikan pupuk di saat usia tanamnya masih beberapa minggu, rasanya masih kurang rekomendasi. Karena apa? Akarnya ini masih mengepal di bagian tanah polybag. Kemudian untuk mencerna pupuk yang kita aplikasikan masih kesulitan ya, karena juga masih proses adaptasi di tanah perkebunan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini waktunya masih sangat pagi sekali. Saya berangkat ke ladang untuk membersihkan kembali lagi piringannya. Piringan ini untuk pemupukan. Untuk rekan-rekan perlu diingat ya, jangan terlalu lebar ya. Kita sesuaikan dengan pemupukannya. Jadi jarak pemupukan dari pokok sawit ini kira-kira rekan-rekan perkirakan tepat di bekas tanah polybag ya, putaran polybagnya. Itu adalah jarak ideal pemupukan di usia sawit usia 3 bulan. Jadi tepat di lingkaran bekas polybagnya. Nah itu ya untuk 3 bulan pemupukannya di lingkaran polybag, tanah polybagnya. Kemudian untuk piringannya jangan terlalu lebar. Kalau kita kategorikan senti ini, kemungkinan besar 35 sampai 40 cm ya dari pokok sawitnya. Kalau kita berikan aplikasi pupuk terlalu dekat, jangan sampai terlalu dekat ya. Nanti untuk pokok sawitnya bisa panas. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun sedikit seri dari saya ini. Dan kembali lagi saya ucapkan selamat yang sudah tanam sawit, sudah mempunyai kebun sawit. Untuk melakukan pemupukan jangan terburu-buru. Kita sabar, menunggu momen yang pas, menunggu waktu yang tepat untuk kita aplikasikan pupuk ya. Jadi di masa sawit baru tanam ini memerlukan daya adaptasi dengan tanah perkebunan. Jika daya adaptasinya sudah baik, sudah waktunya kita aplikasikan pupuk, kita aplikasikan pupuk ya di usia tanam 3 bulan. Nah, ini ya, ini masih sangat pagi buta, saya berangkat ke ladang. 1 bulan kemarin saya bersihkan piringan, ini sudah kembali lagi. Gulmanya ini mengelilingi dari piringannya ya. Ini saya bersihkan kembali untuk gulmanya. Ini ya, pokok sawitnya sudah menunjukkan performa, batangnya sudah terlihat mulai mengembang ini ya. Nah, ini rekan-rekan. Ada yang ketinggalan kayaknya ini ya, untuk pengaplikasian pupuk. Untuk rekan-rekan tahap awal ini di usia pertumbuhannya
kita fokuskan pada pertumbuhan vegetatif ya. Jadi kita berikan pupuk perangsang pertumbuhan akar dan batang kelapa sawit ya. Jangan nanti kita aplikasikan pupuk asalkan pupuknya bagus kita aplikasikan, salah itu ya. Kita aplikasikan pupuk khusus untuk perangsang pertumbuhan pokok sawitnya dulu ya. Kalau regeneratifnya nanti setelah usia tanam 3 tahun baru kita aplikasikan pupuk yang ada pertumbuhan regeneratifnya, yaitu untuk buah, bunga itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk rekan-rekan. Ini barangkali ada yang tertinggal dari obrolan kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Suka ini namanya, kalau di kebun ini konsentrasinya suka buyar karena apa? Karena kita terfokus bagian kebun kita ya. Tadi saya ulangi, kita ulangi terus ya pokoknya hingga rekan-rekan ini paham, bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi wawasan ya. Untuk pengaplikasian pupuk setelah tanam idealnya adalah selang waktu 3 bulan. Karena apa? Karena akarnya sudah berkembang, sudah tumbuh dengan baik, mulai menjalar dan sudah mampu menyerap pupuk yang kita aplikasikan. Kalau kurang dari angka 3 bulan ini takutnya untuk akarnya ini masih belum menjalar ya rekan-rekan, dan masih membutuhkan proses adaptasi di tanah perkebunan. Dan di saat tanam pun kita sudah aplikasikan pupuk untuk membantu adaptasinya di tanah perkebunan. Saya rasa masih bergerak ya, untuk pupuknya ini masih membantu dari adaptasi pokok sawit kita. Nah ini ya. Dan untuk gulmanya ini biasanya sawit yang baru tanam ini banyak sekali gulmanya. Kalau secara pribadi dan demi kebaikan perkebunan kita, untuk gulma rumput ini kita biarkan ya, jangan kita bentar-bentar kita semprot dengan pengaplikasian herbisida ya. Jadi kalau untuk perkebunan ini, kalau terlalu sering kita aplikasikan herbisida, merusak unsur hara ya di perkebunan kita. Makanya jangan terlalu sering. Baiknya ini kita dongkel atau tebas untuk gulma kayunya. Untuk rumputnya ini biarkan untuk menjaga kelembapan tanah di perkebunan kita dan menjaga unsur haranya tentunya ya. Oke. Karena ini kita memulai tahap piringan, mengulangi setelah 1 bulan lalu kami berikan piringan. Ini sudah kembali tebal, sudah lumayan perlu kita piringkan lagi. Jadi saya tutup, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya, dalam perkataan saya ada yang kurang pas, ada yang kurang benar. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir, yang sudah bergabung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.